Kita percaya bahwa seni kontemporer dan pop culture secara drastis telah mengubah gaya komunikasi dan pengalaman hidup kita sehari-hari secara radikal. Dan maknanya seni kontemporer hadir meminta kepekaan yang sama sekali baru. Nah, irisan ini semakin menebalkan bahwa hari ini seperti di masa lalu, seni terbaik itu dibangun di atas tradisi. Maka upaya untuk mendorong seniman merangkul kembali perspektif filosofis dan nilai-nilai sentimental yang emotif menjadi jamak dan penting dalam kerja kreatif seniman hari ini, khususnya adalah Rudy Aceh Darmawan. Kita tahu bahwa karya Rudy Aceh selama ini berjingkat dan melompat dengan sebaran tema dan isu yang beragam. Namun benang merah yang tidak akan hilang adalah kenyataan bahwa ia lahir dengan segenap nilai dan pengalaman lokal tradisi. Dan lewat keempat series karya dalam pameran Rampak kali ini, kita dapat lihat bagaimana lintasan kekaryaan Rudy bahwa tradisi yang melekat di dalam tubuhnya adalah sumber daya penting untuk mengembangkan gagasan secara terus-menerus. Hal ini disadari ataupun tidak, tradisi dan segenap nilai yang menjadi pondasi cara pandang Rudy telah menjadi bayang-bayang yang muncul dalam gestur penciptaan karya-karya terdahulu. Maka jika kali ini kita disuguhkan pengalaman ruang dengan kilasan bayang-bayang, maka demikianlah Rudy membuka perlahan-lahan latar belakang kekaryaannya, bentang alam bukit barisan, ornamen kisi-kisi jendela, berbagai simbol tradisi, hingga gestur dan rampaknya tari saman. Bayangan sendiri tidak akan muncul tanpa adanya kilasan cahaya. Rudy mengakui bahwa tradisi adalah sumber cahaya itu sendiri. Mengintegrasikan material seni tradisi, paper cutting dan tata sungging dengan menggunakan cahaya dan bayangan bisa menjadi cara baru untuk memberikan arahan lain, perspektif yang lain, orientasi yang lain dalam penciptaan kekaryaannya yang sekaligus menjadi praktek dan kecenderungan karyanya selama ini, yaitu melalui perluasan medium. Lewat mode ini, ia menitik beratkan hubungan cahaya dengan segenap aspek metaforisnya dengan jiwa-jiwa avanturir dalam dirinya. Rampak dalam bahasa Aceh memiliki arti pepohonan yang rindang. Saya melihat rampak ini sebagai sebuah budaya. Jika pepohonan itu adalah sumber budaya yang di dalamnya adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang, dan bagian dari pohon itu kayak seperti akar, batang, ranting, daun, dan lain-lain adalah unsur dari kebudayaan itu sendiri. Jadi seperti pohon selalu berkembang, begitu pula budaya yang tidak pernah diam dan selalu bergerak dari generasi ke generasi. Di Rampak 1 adalah salam mulia sebagai salam pembuka. Salam untuk menyambut teman, sahabat, dan para tamu. Itu kalau di Aceh adalah adat dan tradisi yang masih dipraktekkan masyarakat Aceh dan masih dipertahankan. Yaitu namanya pemulia jame atau artinya adalah memuliakan tamu. Prosesinya banyak hal, jadi seperti menyuguhkan makanan, menyuguhkan tari-tarian, membuat para tamu atau menyenangkan para tamu yang datang. Ya mungkin sederhananya adalah kalau saya mengkaitkan zaman sekarang itu seperti misalnya seperti kita mengucapkan salam kepada orang lain gitu. Pada karya Rampak 2, saya membuat gerakan tepukan yang dinamis, gerakan yang berbeda-beda. Tepukan itu memukul ke dinding sehingga menimbulkan suara yang ritmis, menjadi sebuah alunan tertentu kalau di musik. Dan itu terus-menerus diulang-ulang. Seperti halnya orang yang sedang berzikir, ada kekuatan magis di sana yang terbangun. Seperti tari saman, dengan syair-syairnya, gerakannya itu menjadi media dakwah yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tarian ini memang tidak ada alat musik yang mengiringi, sehingga untuk mengatur tempo dan irama
digunakanlah suara-suara yang dihasilkan oleh para penari, seperti hasil suara tepukan. Mungkin bagi beberapa orang suara yang dihasilkan bisa menjadi suara yang sangat berisik atau juga menenangkan. Jadi itu menurut saya tergantung bagaimana pengalaman orang yang melihat gitu. Di rampak 3, melihat dari susunan gerakan tari saman yang dinamis, ritmis, dan repetitif, saya itu mengimajinasikannya bentuk ini sesuatu yang indah, misterius, dan maskulin. Sesuatu yang berasal dari sekitar kita. Saya menggambarkannya dengan pegunungan. Menurut saya pegunungan bisa mewakili dari semua elemen tersebut. Seperti yang kita ketahui atau mungkin teman-teman belum tahu, Pulau Sumatera itu secara geografis di bagian barat pulau terbentang pegunungan Bukit Barisan namanya. Jadi sejauh mata kita memandang, keindahan lanskap pegunungan yang membentuk satu barisan yang tak tergoyahkan. Jadi saya membayangkan bisa jadi atau bisa saja tarian ini terinspirasi dan tercipta karena bentang alam Pulau Sumatera yang kaya dengan isinya. Di rampak 4, saman bukan hanya sekedar tarian biasa, bukan hanya sebagai media dakwah, tapi juga sebagai tarian penyemangat pemersatu yang sangat kuat. Jadi dulu pada masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda itu sempat melarang tari saman. Alasannya karena tarian ini mengobarkan perlawanan dan mengandung unsur magis. Memang saat itu, tari saman digunakan para pejuang Aceh untuk mengobarkan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Di karya ini, saya menggambarkan potongan-potongan pengalaman saya selama saya lahir dan tinggal dan besar di Aceh sebelum saya akhirnya hijrah ke Yogyakarta. Saya mengalami era-era fase-fase masa konflik saudara gitu antara Indonesia dan Aceh. Nah, saya melihatnya bukan hanya zaman kolonial, jadi saya melihatnya sampai sekarang. Kenapa selalu Aceh itu selalu berperang gitu. Dari keseluruhan karya rampak, ini terimplementasikan dalam proses karyaan saya selama ini. Kalau melihat ke belakang karya-karya saya, mungkin sekitar 5-6 tahun ke belakang, karya-karya yang saya buat adalah karya yang sangat membutuhkan ketekunan, ketepatan, fokus, keteraturan, dan ada kesenangan di sana yang sifatnya sangat meditatif.